Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan bersama dengan saya Nova Arianti. Pemirsa, saat ini pemerintah Kabupaten Tabalong tengah gencar melakukan vaksinasi COVID-19 kepada anak usia 6-11 tahun. Lebih dari 27.000 orang anak usia 6-11 tahun di Tabalong menjadi sasaran pemberian vaksinasi COVID-19. Hal ini pun merupakan salah satu upaya untuk menghindari penularan COVID-19 terhadap anak. Lalu amankah vaksinasi tersebut diberikan kepada anak? Untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Dr. Leni Hafiz, SPAK MKes. Beliau selaku dokter spesialis anak konsultan neonatologi. Assalamualaikum Dr. Leni, apa kabar? Assalamualaikum, kabar baik. Baik. Kita hari ini membahas mengenai vaksinasi COVID-19 yang ditujukan bagi anak usia 6-11 tahun, Dok ya. Nah, ini kan tapi sebelum kita membahas hal tersebut nih, Dok, sebenarnya seberapa rentan anak ini dapat tertular COVID-19? Jadi kelompok umur 6-11 tahun merupakan sasaran untuk vaksinasi kali ini. Karena walaupun penularannya lebih rendah dibandingkan dewasa, kalau anak kena COVID, dia itu tidak menunjukkan gejala seperti layaknya orang dewasa. Gejalanya lebih ringan, namun itu lebih berbahaya karena tanpa gejala itu dia bisa saja kontak sesama temannya, kontak dengan orang di rumah, misalnya di rumah ada lansia, kontak dengan orang-orang yang belum pernah divaksinasi, itu malah dia memberikan kontribusi yang cukup besar untuk penularan COVID-19. Artinya anak-anak pun juga rentan bisa tertular COVID-19 begitu, Dok ya? Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa urgen vaksinasi tersebut diberikan kepada anak, Dok? Iya, jadi apalagi sekarang ya mulai pembukaan tatap muka di sekolah. Jadi harapan kita anak-anak itu walaupun penularannya lebih rendah, tapi dia kita harapkan dia ikut membantu terciptanya kekebalan komunitas di masyarakat. Jadi umpamanya dia kena pun, umpama suatu hari terpapar COVID, itu dia sudah memiliki antibodi tersendiri terhadap COVID-19. Baik, artinya manfaatnya sendiri bagi anak ini dapat memberikan kekebalan tubuh untuk melawan si virus ini, Dok ya? Iya. Oke, baik. Lalu banyak juga masyarakat yang bertanya-tanya, para orang tua nih, terlebihnya mengenai keamanan vaksin ini terhadap anak usia 6-11 tahun. Ini gimana, Dok? Jadi begini, sudah pernah dilakukan uji klinik di Cina sebanyak 1.050 anak. Di situ ditemukan pada kelompok umur 6-11 tahun ditemukan bahwa vaksin Sinovac itu aman untuk anak dan terbukti efektivitas dan stabilitasnya untuk anak itu ditoleransi dengan baik. Jadi makanya itu kita pilih untuk anak-anak di Indonesia. Oke, jadi para orang tua jangan khawatir begitu ya untuk memberikan vaksinasi COVID-19 kepada anaknya karena sudah terbukti aman begitu, Dok ya. Yeah. Nah, lalu adakah bedanya pemberian vaksin untuk anak usia 6-11 tahun ini dengan vaksin untuk orang dewasa, Dok? Iya, jadi kelompok umur untuk 6-11 itu yang membedakannya volumenya sama-sama 0,5 mili, tapi kandungannya pada anak itu 0,3 mikro, sedangkan pada orang tua 0,5 mikro. Kemudian durasi pemberian yang kedua pada anak itu adalah 4 minggu atau 28 hari, sedangkan pada orang dewasa adalah 2 minggu atau 14 hari. Jadi jarak antara dosis pertama dengan dosis kedua itu berbeda. Namun walaupun dia memiliki konsentrasi yang rendah, namun efektivitas yang diberikan pada anak sama dengan orang dewasa. Jadi dia memberikan kekebalan yang sama seperti yang kita berikan pada orang dewasa, dia akan mampu memberikan kekebalan yang sama dengan anak. Oke, untuk rentang waktu juga ternyata berbeda antara anak dan orang dewasa. Ini alasannya apa nih, Dok? Sistem memori sel pada dewasa dengan anak itu beda. Oke. Lalu untuk jenis vaksin yang digunakan untuk anak-anak ini ada jenis vaksin tertentu kah yang bisa diberikan? Ya, jadi kita membagi kelompok umur. Awalnya kan kita kelompok produktif dulu, kemudian
lansia, kemudian anak kelompok umur 12 sampai 18 tahun, itu kan sudah lewat, sekarang 6 sampai 11 tahun. Nah, pada kelompok umur 6 sampai 11 tahun, pilihannya hanya Sinovac. Kita pilih karena itu adalah inaktif vaksin. Pada kelompok anak umur 7 sampai 18 tahun, pilihannya ada 2, Pfizer dan Sinovac. Dan nanti kalau di lapangan masih diperkirakan masih ada varian COVID atau vaksin, kemungkinan anak-anak umur 1 sampai 5 tahun pun akan dilakukan vaksinasi. Kira-kira cuma menggunakan Sinovac juga atau gimana, Dok? Saat ini yang aman buat anak-anak adalah Sinovac karena dia inaktif vaksin, untuk Indonesia dia anjurkan itu. Oke, baik. Ini kan anak usia 6 sampai 11 tahun, notabene-nya kan masih mengalami masa tumbuh kembang. Lalu apabila diberikan vaksinasi COVID-19 ini, apakah ini dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya, Dok? Jadi gini, kita per definisi dulu ya. Jadi tumbuh itu artinya kemampuan sel untuk berkembangnya jumlah dan bentuk sel. Sedangkan kembang artinya kemampuan seorang anak yang bertambah dari segi kreativitas atau kemampuan daya adaptasinya. Bisa adaptasi sosial, motorik, kasar, halus, dan bahasa. Nah, cara kerja vaksin pada saat disuntikan ke badan anak, dia tujuannya adalah membentuk memori sel atau sel pengingat di badan kita. Jadi kita ibaratnya kenalan dulu. Jadi tubuh kita dikenalkan dengan virus COVID, dimasukin tapi yang dipilih inaktif ya pada anak-anak. Kemudian akan merangsang sel memori atau sel pengingat daya tahan tubuhnya agar membentuk antibodi. Nah, pada saat di tubuh anak terbentuk antibodi, datang virus itu dia sudah punya senjata untuk melawan. Jadi tidak ada hubungan antara insya Allah tidak mempengaruhi tumbuh kembang pada si anak. Malah bagus begitu, Dok, ya, membentuk kekebalan tubuh anak untuk menghalau si virus ini. Iya, kan dulu sebagai sejarahnya vaksin kan Mr. Edward Jenner yang pertama kali menemukan vaksin itu kan untuk vaksin cacar api. Jadi dulu itu memang sama, penolakan tuh hebat. Tapi yang ditemukan sekarang efeknya adalah kita tidak lagi menemukan cacar api kan di lapangan. Jadi umpama kena pun tidak separah yang dulu sampai bernanah-nanah. Jadi harapannya kalau umpamanya kita kena COVID pun tidak memberikan gejala yang hebat. Jadi seperti flu biasa aja nanti akhirnya gitu. Yang penting di tubuh kita sudah terbentuk sel memori atau sel pengingat di badan kita, terbentuk antibodi untuk melawan virus yang ada. Tapi kan kalau bisa dikatakan juga kalau anak-anak ini kan ada mengalami diberikan imunisasi begitu, Dok, ya. Nah, lantas banyak juga yang beranggapan imunisasi ini sama dengan vaksin. Sebenarnya sama nggak sih, Dok, kedua hal tersebut? Vaksin itu adalah tindakan, imunisasi itu namanya. Oke, baik. Nah, lalu misalkan si anak usia 6 sampai 11 tahun ini diberikan vaksin ini, apakah semua anak bisa disuntikan vaksin atau ada kondisi tertentu yang tidak diperbolehkan anak menerima vaksin ini, Dok? Ada kelompok-kelompok yang perlu perhatian khusus, memang nggak boleh. Bisa anak-anak dengan mengalami Guillain-Barré syndrome atau kelumpuhan akut atau kelumpuhan mendadak, anak-anak yang dengan kemoterapi, anak-anak yang suhu yang demam tinggi di atas 37,5, terus anak-anak dengan anaknya yang pernah hamil, anak yang jarak imunisasi sebelumnya dengan vaksin ini adalah kurang dari 4 minggu, terus dia memiliki penyakit darah tinggi atau kencing manis, terus juga dia baru sembuh dari COVID kurang dari 3 bulan, dan juga pernah anak-anak yang mendapat pengobatan kemoterapi seperti jadi anak-anak yang mengalami kanker itu nggak boleh memang. Kalau dengan kanker itu dia mendapat terapi sitostatik itu tidak diperkenankan untuk mendapat vaksinasi COVID. Jadi, kecuali dia mengalami fase tenang ya, itu lain lagi. Oke, berarti sebelum penyuntikan sendiri bagi anak-anak ini perlu dicek kesehatannya begitu juga, Dok, ya? Ya, ada jadi sebelum kita menjalani vaksinasi COVID, vaksinasi COVID itu ada screening tersendiri dari petugas kesehatan untuk
anak. Untuk semua orang pasti ada, tapi untuk anak memang lebih intensif lagi. Kita selain pernyataan dari orang tua, pernyataan persetujuan, nanti pada saat di lapangan orang tua jadi mendampingi anak, terus dia di screening, di data awal apa saja penyakit yang pernah diderita oleh si anak. Oke, supaya nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan begitu dok ya? Iya. Oke, lalu misalkan ada kondisi anak tidak bisa divaksin, nah apa saja mungkin yang bisa atau apa saja yang bisa dilakukan agar si anak ini terhindar dari penularan COVID dok? Terlebih kan saat ini ya pembelajaran tatap muka sudah berjalan begitu. Jadi umpamanya yang anak tadi yang tidak divaksin ya, jadi kalau seumpama dia memang tidak bisa divaksin, dia tetap menjalankan protokol 6M. Jadi dia memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, terus tidak makan bersama, terus menghindari mobilitas. Begitu pula dengan anak yang sudah divaksin dok ya? Sama. Anak yang anak yang sudah divaksin pun tetap harus menjaga prokes 6M ini. Jangan serta-merta langsung merasa bebas begitu betul, dok ya. Betul sekali. Oke, baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita dok mengenai efek samping apa saja mungkin yang dirasakan anak apabila sudah divaksin dan bagaimana cara mengatasinya begitu ya. Namun pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Leni mengenai vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun. Dok, seperti yang dijelaskan dokter tadi bahwa vaksinasi ini aman bagi anak, lalu juga manfaatnya untuk membentuk kekebalan tubuh anak begitu ya. Lantas mungkin yang menjadi kekhawatiran orang tua saat ini untuk memberikan vaksinasi terhadap anaknya karena mungkin merasa efek sampingnya begitu dok, berpikir bahwa nanti efek samping yang bisa dirasakan anak. Nah sebenarnya setelah divaksin ini apa saja sih dok efek samping yang bisa dirasakan anak dan bagaimana cara menyikapinya begitu? Jadi begini, efek samping kebanyakan itu ya efek sampingnya ada ringan, gejala lokal sama gejala sistemik. Maksudnya gejala lokal itu gejala setempat. Jadi pertama nyeri, yang kedua rasa kebas, merah, bengkak. Kemudian gejala sistemik itu gejala ke seluruh badan. Maksudnya anaknya akan demam, tapi demamnya nggak tinggi. Terus mual, muntah. Terus ada yang sampai menggigil, seperti gejala flu pada umumnya. Nyeri-nyeri tulang, ada juga yang seperti itu. Tapi semua gejalanya itu maksimal 48 jam. Jadi kalau seumpamanya gejala demam menetap lebih dari 48 jam, harap datang ke pusat kesehatan terdekat karena ada saja gejala virus yang lain yang mirip dengan COVID. Sekarang ini kan lagi musim DBD, jadi kalau dia demam lebih 2 hari terus-terusan, kita harus waspada karena kita sekarang lagi musim DBD juga. Jadi segera bawa ke pusat kesehatan terdekat atau pelayanan terdekat. Tapi efek samping yang seperti dokter jelaskan tadi ada nyeri begitu, itu normal dok ya? Jadi gejalanya ini sebenarnya ringan ya dibandingkan orang dewasa. Jadi kalau yang kita rasa dengan anak rasa tuh setengahnya saja katanya dari kepustakaan itu sebenarnya tidak seberapa. Jadi pada saat ada nyeri di badan atau nyeri di tempat suntikan, berikanlah kompres air dingin pada anak dan gerakan saja tangannya, artinya bukan tidak digerakkan, di kompres air dingin. Umpama anaknya demam, silahkan beri obat parastamol atau anti demam atau anti nyeri yang lain. Jadi anaknya akan cukup tenang. Jadi dikompres dengan air dingin, gerakan seperti biasa, insya Allah akan hilang saja. Oke. Berarti KIPI terhadap anak dan orang dewasa ini bisa dikatakan berbeda begitu dok ya? Lebih ringan pada anak. Lebih ringan. Ya, pada anak-anak tuh lebih ringan. Dan kadang ada anak yang tidak merasa sama sekali gitu. Jadi memang
Paling lama 2 hari. Itu paling lama. Jadi gejala suntikan di mana-mana juga kita kalau disuntik pasti merasa sakit ya. Jadi wajar gitu loh. Jadi para orang tua juga jangan khawatir begitu dok ya apabila mengalami efek samping yang si anak ini merasakan efek samping di tubuhnya seperti nyeri, demam. Boleh saja meminum obat-obatan begitu dok ya? Silakan. Jadi ada obat-obat yang memang diperkenankan diminum, silakan saja. Misalnya dia merasa demam atau merasa nyeri, silakan saja minum anti nyeri atau anti demam. Misalnya golongan paracetamol, silakan saja. Atau takut memberikan obat sembarang, silakan datang ke pusat kesehatan masyarakat terdekat atau ke dokter terdekat, silakan. Asal jangan lebih dari 48 jam atau 2 hari. Oke. Nah, lalu misalkan anak memiliki kondisi khusus nih dok, perlukah rekomendasi dari dokter anak untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini? Ya, itu sangat dianjurkan di dalam kami punya Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah memberikan rekomendasi bahwa pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya anaknya asma, anaknya hemofilia, misalnya anaknya epilepsi, atau anaknya mengalami ada penyakit kronis, umpamanya kayak TB. Kadang-kadang ada orang tua yang takut memberikan vaksin COVID ini pada anak. Jadi sepanjang asmanya terkontrol, sepanjang epilepsinya tidak kambuh, artinya dia rutin saja minum obat epilepsi, sepanjang anaknya tidak pengobatan TB-nya bukan fase, kan ada fase 2 bulan pertama. TB itu kan ada fase intensif, ada fase lanjutan. Sebenarnya yang dia bukan fase intensif masih bisa. Jadi silahkan datang ke dokter anak terdekat untuk meminta rekomendasi atau pendapat apakah anaknya bisa dilakukan pemberian vaksin COVID ini. Nanti rekomendasi itu yang akan dibawakan ke petugas kesehatan bahwa anaknya layak atau tidak diberikan vaksin COVID. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai vaksin COVID-19 ini dok, adakah kemungkinan nanti anak-anak juga mendapatkan vaksin booster begitu? Itu seperti apa? Jadi memang pada beberapa kepustakaan ya dan beberapa penelitian yang ada bahwa kadar titer antibody setelah imunisasi vaksin COVID ini akan menurun setelah 6 bulan. Makanya dilakukan booster. Namun sampai dengan saat ini untuk Indonesia belum ada yang anjuran untuk melakukan booster pada anak-anak. Jadi kalau di luar itu atau beberapa daerah itu booster tuh hanya untuk lansia dan kelompok-kelompok imunokompromis atau daya tahan tubuh yang rendah. Tapi Tabalong hebat, semua divaksin, vaksin booster. Jadi itu merupakan kerja keras yang kalau orang lihat itu berusaha membantu masyarakatnya supaya bisa beraktivitas. Jadi tidak hanya petugas medis yang mendapat booster, tapi semua masyarakat dilindungi. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan vaksin booster itu untuk kita di Tabalong. Jadi kita bersyukur disupport penuh sama Pemda Tabalong berikut dinas kesehatan kita. Karena juga tujuannya untuk membentuk kekebalan kelompok. Ya, kelompok. Jadi supaya di kelompok kita terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas, kekebalan kelompok. Jadi itu sebenarnya memutus rantai penularan dari COVID-19 ini. Jadi kita bisa bebas beraktivitas. Jadi tapi walaupun itu tetap kita menjaga prokes 6M itu. Tetap ya, prokes itu penting begitu dok ya. Baik dok, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun perlu jeda sejenak dok ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik, Dokter Leni melanjutkan perbincangan kita nih. Nah, bagi orang tua yang membolehkan anaknya untuk diberi vaksin, sebenarnya ada hal yang bisa disiapkan orang tua nggak sih dok bagi anaknya yang mau divaksin begitu? Jadi sebenarnya ini adalah kegiatan rutin ya. Kita juga memaksin anak juga setiap, kalau anak-anak yang punya bayi balita pasti rutin ya imunisasi ke posyandu atau ke tenaga medis ya. Jadi sebenarnya tidak ada persiapan khusus, tapi
seseorang yang mau divaksin harus dikasih tahu dulu. Ini kan anak 6 sampai 11 tahun, sudah bisa kita ajak bicara. Jadi katakanlah dengan sebenarnya bahwa anaknya akan diberikan vaksin COVID supaya anaknya tidak kaget. Nanti sampai ke sekolah, wah aku kok dikibulin nih sama ibu nanti tiba-tiba jong datang petugas seret langsung. Iya, shocknya itu lebih hebat. Jadi ini melatih kita juga berkomunikasi dengan anak. Jadi kita beritahu apa gunanya, walaupun sebenarnya dia tidak nyambung, tapi setidaknya dia diberi pengertian bahwa sekarang sedang ada pandemi COVID-19. Kita kasih tahu juga efek yang terjadi kalau tidak diberikan vaksin itu. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, kita beritahu juga kepada anak, sebelum itu anaknya tidak usah takut. Silahkan mau memberikan iming-iming atau silahkan kan, sebagai orang tua macam-macam ya, tapi lebih bagus kita melakukan komunikasi dengan baik ke anak. Itu yang pertama, dia harus ngerti dulu. Jadi ya, pada saat di sekolah kita harus pastikan jam pemberian vaksin. Karena apa? Harus dimaklumi jumlah anak yang divaksin itu kan banyak. Kelas 1 sampai kelas 6 itu ratusan. Kalau menunggu itu lumayan, jadi anak lumayan kaget, lumayan capek, nanti akhirnya dikira nanti lemah karena disuntik, padahal anaknya kecapean menunggu antrian gitu loh. Jadi sebaiknya pastikan anaknya disuntik jam berapa. Jadi ke sekolahnya itu pada saat mendekati jam pemberian. Jadi kemudian sebelum berangkat pun pastikan anaknya tidur yang cukup, makan dulu, tidur yang cukup. Jadi pada saat hari H jangan bepergian kemana-mana dulu. Jadi dia full fit. Jadi tidak boleh, maksudnya kalau umpamanya dia adalah penderita asma, minumlah obat controller untuk si anak supaya tidak kambuh. Atau dia epilepsi, minumlah obat anti epilepsi itu dulu. Jadi supaya anaknya pada saat divaksin sudah terkendali, dan anak harus dalam keadaan kondisi betul-betul fit. Jadi kalau umpama divaksin, dampingilah anak, karena kelompok itu pasti dia takut sekali ya. Dampingilah anak, nggak apa-apa, wajar ya anak-anak nangis. Jadi kita sebagai orang tua mendampingi anak sampai di situ petugas. Kemudian pulang dari itu, biasanya setelah disuntik itu petugas akan memantau anak. Karena takut juga ada efek samping vaksin, jadi petugas kesehatan tidak memperkenankan anak-anak yang sudah divaksin itu untuk pulang. Jadi dalam waktu 30 menit sampai 1 jam, anak-anak akan diawasi, kalau dinyatakan aman, baru pulang. Gitu. Jadi peran orang tua juga sangat penting begitu dok ya, untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada anaknya mengenai vaksinasi ini begitu. Oke, lalu adakah pantangan setelah vaksinasi ini diberikan kepada anak dok? Kalau pantangan secara umum kayaknya nggak ada deh dok. Karena ini adalah vaksin inaktif, artinya bukan vaksin aktif, jadi vaksin ini aman bagi anak-anak. Sudah diuji coba di Cina, kemudian di Indonesia juga sudah lolos uji cobanya, jadi sudah dipilihkan yang paling aman buat masyarakat Indonesia untuk yang Sinopharmnya. Berarti dari segi makanan diperbolehkan saja. Silakan saja, sepanjang anaknya mau makan silakan. Malah ada kepustakaan setelah vaksin itu anaknya nafsu makannya malah meningkat. Jadi setelah istirahat cukup, nanti dia pada saat bangun kayak perlu energi tambahan buat membentuk sel memori di dalam tubuhnya gitu. Mungkin juga tubuhnya nanti jadi fit begitu dok ya. Oke, lalu di mana dok anak bisa mendapatkan vaksin COVID-19 ini? Untuk tempat untuk melakukan vaksin itu bisa didapatkan di puskesmas, rumah sakit, layanan kesehatan lainnya, atau sekolah-sekolah atau tempat vaksinasi. Dan umpamanya anak-anak yang di kelompok di panti asuhan silahkan menghubungi puskesmas terdekat untuk diberikan vaksinasi itu. Oke, berarti mudah saja untuk mendapatkan vaksin ini dok ya? Baik, nah mungkin terakhir dok, ada himbauan atau pesan dokter sendiri kepada para orang tua nih agar tidak takut begitu untuk memberikan vaksinasi COVID-19 kepada anaknya, silakan dok. Jadi dari beberapa penelitian dan juga beberapa kepustakaan bahwa tingkat keparahan
vaksin COVID pada anak itu tidak separah orang dewasa. Namun kita memerlukan juga dukungan dari orang tua agar mau memberikan pengertian kepada anaknya, mendampingi anaknya, membawa anaknya ke tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini agar terbentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, dan juga supaya anak-anak kita bisa sekolah dengan rasa nyaman dan aman. Namun walaupun sudah dilakukan vaksinasi ini, kita tetap melakukan prokes 6M itu. Jadi walaupun sudah divaksin, jangan lengah, tetap menjalankan prokes 6M. Itu saran kami. Kemudian juga pada orang tua, saya yakin semua orang takut dengan jarum suntik ya, saya juga sebenarnya. Iya, tapi dipastikan juga bahwa jarum yang dipakai adalah jarum yang steril dan paling aman buat anak. Jadi ukurannya pun disesuaikan, kemudian dia steril, sekali pakai langsung buang. Jadi sudah dipilihkan yang paling aman buat adik-adik kita semua dan anak-anak kita semua. Oke, jadi yang penting itu tadi komunikasi antara orang tua dan anak begitu dok ya, agar terciptanya kekebalan tubuh begitu bagi anaknya agar dapat terhindar dari COVID-19 begitu dok ya? Iya. Baik, ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Leni selaku dokter spesialis anak konsultan. Semoga para orang tua ini paham begitu dok ya akan pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi anak. Nah, dan juga mungkin pemirsa di rumah ada yang merasa khawatir begitu ya tentang keamanannya dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan Dr. Leni bahwa vaksin COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun aman karena sudah teruji klinis begitu dok ya. Dan juga manfaatnya ternyata sangat penting sekali bagi tubuh anak begitu untuk menjaga kekebalan tubuhnya agar terhindar dari COVID-19 begitu dok ya. Iya. Ya pemirsa, sekian Ruang Sehat episode kali ini. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.